Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil kajian Muslim Millennial Pemdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah. Ustadz Hanif, anak-anakku di sini yang saya melihat beberapa siswa, ada Mas Al-Fikri. Mas Al-Fikri, assalamualaikum. Ada Mbak Aska dan seterusnya. Bukan Mbak Aska ya, Aska, Mas Aska. Mas Aska Ramadan. Ya, 7A. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hanif dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ini hadis sahih, ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4789, 4789. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Kalau kamu dulu waktu di kelas kan pernah tuh, misal, ayo siapa yang mau jadi ketua kelas? Mesti nggak mau. Jangan saya Ustadz, itu aja, itu aja. Nunjuk yang lain. Itu aja, jangan saya, jangan saya. Gitu. Baik, itu aja, jangan saya, gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Hanif bahwa kita ini semuanya pemimpin, ya. Secara individu kita juga pemimpin, ya. Alhamdulillah pada hari ini Jumat, atau mungkin ada orang mengatakan Sayyidul Ayyam, ya, rajanya hari. Nah, rajanya hari. Jadi kita berbahagia di hari Jumat ini. Tadi diawali dengan surat Al-Kahfi, dan mungkin nanti barangkali anak-anakku semua, para ustadz, asatid ini mungkin bersedekah atau melakukan hal-hal yang sunnah di hari Jumat. Nah, itu ya monggo silakan dilakukan. Baik. Saya tidak, itu kan judulnya itu apa? Siap apa itu? Aku siap jadi pemimpin atau apa? Ya. Jadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Anak-anakku semua, kita itu hidup nanti kan kita ada pertanyaan yang besar dalam hidup kita itu. Kita itu dari mana, terus sekarang mau ngapain, nanti mau kemana. Intinya adalah apa yang sudah kita lakukan ini semuanya pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai individu, kita kan ada musayyar, ada mukhayyar. Jadi dalam hidup kita itu ada satu hal yang kita kuasai dan satu hal yang tidak kita kuasai. Ada istilahnya musayyar, mukhayyar. Yang kita kuasai, yang tidak kita kuasai, misal kita dilahirkan dalam bentuk, dalam jenis kelamin laki-laki. Ini kita tidak menguasai dan kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu dulu lahir laki-laki? Enggak. Karena itu sudah di luar kemampuan kita. Nah,
Yang kedua, itu contoh satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang kedua, ada wilayah di mana kita ini menguasai di situ. Contoh, tadi pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada adzan. Kita dengar, ya. Misal kita sudah dengar, kan mungkin ada yang terlelap ya. Kita dengar, oh sudah ada rek, ya apa ya? Wes engkau baiklah. Engkau baik ketiduran, bangun-bangun sudah jam 6. Nah, ini wilayah yang kita kuasai di mana kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ini adalah kepemimpinan individu kita. Jadi kalau kita pada saat adzan bersegera ya, mempersiapkan diri untuk sholat subuh, ya berarti kepemimpinan kita dalam ranah individu terhadap diri kita sendiri itu berhasil. Jadi pada kesempatan ini Ustadz Yugo diminta bicara tentang pemimpin, bukan berarti saya ini pemimpin yang sudah hebat, paling baik, dan seterusnya. Enggak. Kulukum ra'in. Jadi setiap kalian itu pemimpin. Termasuk Ustadz Yugo nih. Pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Diri sendiri. Ada lagi nih. Ya Allah, aku kok hidungku pesek ya. Itu bukan wilayah kita, bukan wilayah yang kita kuasa. Tidak akan pernah kita diminta pertanggungjawaban. Kenapa hidungmu pesek? Ya Allah, kenapa kulit saya kok tidak putih, tidak mulus kok ada benjol-benjol. Tidak ada itu. Kemudian kita diminta pertanggungjawaban. Itu diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi ketika kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban menuntut ilmu. Terus kemudian kita males neng omahe, di rumah aja lah. Nanti di virtual class aja lah, santai. Nggak ada upaya, tidak ada usaha, maka bersiap-siaplah nanti akan ada pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang ayah pulang dari bekerja. Sampai di rumah kemudian membawa buah jeruk. Padahal hari itu sang ayah ini sebenarnya tidak waktunya gajian, belum waktunya mendapatkan upah. Sampai-sampai ibu atau istrinya menanyakan, loh kok pulang bawa jeruk ya? Kan belum gajian, kita pas-pasan nih, hanya cukup untuk makan. Kemudian ayahnya diam, kemudian jeruk itu dimakan sekeluarga oleh ibu, oleh anak-anaknya. Ternyata tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya, sang ayah ini mendapatkan jeruk itu dari uang korupsi. Nah ini kan calon ayah ya. Anak-anakku semuanya calon suami ya. Calon ayah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalian ini nanti akan jadi pemimpin. Nah, kalau sudah pemimpin keluarga aja seperti itu, gimana? Kan tidak enak tuh. Kita mungkin sebagai anak ya, kalian sebagai anak memiliki ayah yang seperti itu kan pasti juga astagfirullah ya. Gimana ya? Makan jeruknya sih senang. Tidak dipungkiri senang. Tetapi ketika kita besar dari uang haram, tentunya kita tidak akan menjadi orang yang berhasil. Itu sudah jelas. Jadi anak-anakku semua, hati-hati. Seorang pemimpin ini juga akan berdampak kepada banyak orang. Di keluarga, seorang pemimpin keluarga, seorang ayah, ketika tidak melakukan kejujuran, maka tentu
keluarga itu akan hancur. Pasti. Kalau tidak hancur di dunia, ya hancur di akhirat. Jangankan seorang ayah yang seperti itu. Nabi Nuh saja, seorang nabi, mendapatkan cobaan seorang anak yang tidak bisa diatur. Ketika air bah datang, banjir besar datang, sebagai mukjizat Nabi Nuh untuk membuktikan kenabiannya kepada umatnya, si Kan'an, anaknya ini, ketika diajak menuju kapal tidak mau. Aku akan menaiki gunung yang tinggi. Ya. Jadi kadang pemimpin yang baik pun juga akan ada cobaannya. Ya. Kita di dunia itu pasti orang itu ada yang senang, ada yang nggak senang. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, ada orang tidak senang kepada kita, ya nggak usah jadi masalah. Ya. Jadi kita ini di dunia sebagai pemimpin, paling tidak pemimpin diri sendiri, atau mungkin pemimpin keluarga, atau mungkin jadi Pak RT besok kalian, jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, atau Pak Presiden, pastilah ada yang senang dan nggak senang. Ya kan? Jangankan masyarakat, anak-anakku saja, kita kan kadang pernah ya dongkol sama ayah kita atau sama ibu kita. Saat mungkin kita sedang asik main, kemudian, ayo segera, selesai ini mainnya, jangan main terus. Nah, kita dongkol. Mungkin suatu ketika daring, kita di rumah bersegera menyelesaikan tugas soal-soal dari ustadz-ustadzah di virtual class. Kemudian tiba-tiba ayah datang, langsung kita matikan HP-nya. Gitu. Ya. Nah, sosok ayah kita ini ketika sebagai pemimpin seperti itu, ketika ayah tidak suka kita melakukan kegiatan yang terlalu banyak yang tidak bermanfaat, kadang kita kan nggak senang juga kan. Ini waktunya ngegame, HP-an ini gara-gara tekoi akhirnya gak iso HP-an. Nah, insya Allah murid-murid di sini tidak ada, anak-anak semua tidak ada seperti itu. Nah, ya begitulah hidup. Ya, baik kalian akan memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara. Ya, pasti ada yang senang, ada yang nggak senang. Pasti itu. Tetapi sebagai pemimpin kita harus selalu positive thinking. Ya, selalu berusaha terbaik. Selalu introspeksi diri. Termasuk ketika kita memimpin badan kita sendiri, tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri. Memimpin waktu kita yang kita punya. Kemudian misal kita mendapatkan nilai yang kurang, jangan menyalahkan orang lain. Coba kita lihat. Kenapa nilaiku kurang? Oh, ternyata waktunya tidur malam, aku tidak segera tidur. Aku masih main HP dulu. Sampai malam banget, sampai larut malam. Nggak belajar, besok ketiduran, sholat subuhnya kesiangan, sampai sekolah juga terlambat, di sekolah ngantuk, akhirnya apa? Agama nggak dapat, ilmu nggak dapat. Dan ketika ini terus menerus, maka kita akan menjadi pemimpin yang gagal untuk diri kita. Ketika itu terjadi, maka kita harus segera sadar, gitu. Nah, ketika sadar, kita harus berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik. Ya, pastilah yang namanya kita hidup itu banyak cobaan. Ada seseorang tokoh, pada saat dia kecil, ibunya menjual gado-gado untuk menghidupi keluarganya. Ya. Kemudian setelah dia besar, pada saat umur 31 tahun, dia sudah menjadi tokoh, sudah memimpin suatu institusi. 35
memiliki bisnis yang besar sekali, dan kemudian menjadi menteri di negara, suatu negara, saya tidak menyebutkan. Setelah jadi menteri, apa yang terjadi? Godaan datang. Apa? Korupsi. Yang dikorupsi apa? Dana bantuan rakyat. Ini kan luar biasa. Ya, ini pemimpin yang memiliki multiplier effect atau efek ke banyak hal, ke banyak lini, ke banyak orang. Nah, ini sudah menjadi satu kegagalan yang besar sekali. Bagaimana tidak? Dia sudah menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan keluarga, ya, mencoreng nama orang tua. Nah, ini. Maka kita ini harus berdoa kepada Allah, berlindung dari godaan setan, supaya kita terhindar dari keburukan, sehingga kita menjadi orang yang sukses bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita, ayah bunda kita, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat, dan bagi negara. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logik, ketika anak-anakku semua mungkin naik mobil atau naik motor, siapa sih yang buat mobil motor itu? Kan manusia. Ketika beli mobil motor atau mungkin handphone, kan ada manual booknya. Kapan harus ngecas, ngecasnya berapa lama, kalau misal 100% harus dicabut atau enggak. Oh, ini mungkin sudah teknologi terbaru ketika 100% auto, disconnect, dan seterusnya. Sama dengan kita sebagai manusia. Kita ini milik siapa? Siapa yang menciptakan kita? Apa yang harus kita ikuti? Manual book mana yang kita turuti? Tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika menjadi seorang pemimpin, ketika selama kita mengikuti Al-Quran As-Sunnah dan diterapkan, jangan sampai kita itu menerapkan Al-Quran As-Sunnah hanya untuk kalau sholat karena Al-Quran, kalau zakat karena Al-Quran, haji. Tetapi ketika misal kamu menjadi seorang menteri ekonomi gitu, ternyata kamu melakukan riba, hutang sebesar untuk negara riba, ya, seorang pemimpin keluarga riba, mau dibawa kemana? Lawang kita ini sebentar saja kok hidup di dunia itu, ya. Di Muhammadiyah tidak kurang-kurang contoh orang baik. Almarhum Abdul Razak Fahrudin atau dikenal dengan AR Fahrudin. Gak gengsi dia. Meskipun menjadi pimpinan Muhammadiyah pusat, karena memang belum memiliki rezeki untuk mendapatkan rumah, beliau tidak beli rumah dengan riba, tapi ngontrak akhirnya. Bayangkan loh. Pemimpin atau ketua PP, pimpinan pusat Muhammadiyah, sampai akhir hayatnya itu tidak punya rumah. Apa yang dipegang teguh? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka anak-anakku semua di sekolah kita, sekolah berbasis Islam, sekolah Muhammadiyah, kita diajarkan itu bukan hanya slogan, jangan hanya slogan. Contoh itu, almarhum Pak A.R. Fahrudin. Luar biasa. Orang segan. Bahkan sekarang beliau sudah nggak ada. Saya nggak pernah ketemu. Saya bisa ngomong kebaikan beliau. Luar biasa kan? Seorang pemimpin yang dikenal oleh orang, bahkan dia sudah nggak mimpin, bahkan beliau sudah meninggal. Itu pasti pemimpin yang baik. Kalau nggak baik, ya dikenal jeleknya. Ya, itu Pak A.R. Fahrudin. Banyak lagi yang lain. Mungkin kalian sangat kenalnya hanya Pak Ahmad Dahlan. Ya, bayangkan Muhammadiyah itu sangat kaya. Bahkan sekolah kita ini miliknya Muhammadiyah. Ketuanya rumahnya aja nggak punya. Rumah aja nggak punya tuh.
Ya. Nah, terus apa? Yang kira-kira dicari oleh Pak R. Farudin dulu apa kira-kira? Tidak lain, tidak bukan hidup di dunia dengan baik, hidup di akhirat dengan baik. Ya. Banyak orang salah orientasi, salah tujuan hidup, tidak memahami pertanyaan 3 itu. Kita dari mana? Di sini di dunia mau ngapain? Kemudian besok di akhirat mau ngapain juga? Ya, anak-anakku semua, ingat kalau ada tips, masih ada waktu sedikit, ya. Kita ini punya potensi, ya. Kita ini punya potensi. Yang pertama, kita ini potensi tentang kebutuhan jasmani, ya. Ya, kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan seterusnya. Potensi ini harus kita tunaikan sesuai syariat Islam. Makan yang halal, zatnya. Makan yang halal, cara mendapatkannya. Tidur yang cukup, doa sebelum tidur. Bangun tidur, doa lagi. Ya, itu manusia. Dalam Islam diatur itu semua. Ada aturannya, tidur bagaimana, makan bagaimana, beol bagaimana. Ya. Kemudian ada naluri. Naluri manusia itu kalau saya tahu dari beberapa kitab ada 3. Yang pertama, naluri atau horiza, ya. Horizatul baqo. Naluri mempertahankan diri. Yang kedua, horizatul tabayun. Naluri akan mengkultuskan sesuatu, menganggap ada yang sangat berkuasa dalam hidupnya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, dan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada naluri horizatun nau, ya, naluri untuk berkembang biak. Manusia itu secara biologis punya hawa nafsu terhadap lawan jenis. Maka dalam Islam ditata. Laki-laki ini kemudian dilindungi dengan syarat Islam. Caranya gimana? Para perempuan pakai jilbab dan kerudung menutup aurat. Laki-laki juga menutup aurat. Ya. Tidak boleh pacaran, tidak boleh berkhalwat, nggak boleh ikhtilat. Oh, itu pakai kerudung, pakai jilbab, sok solihah, sok alim. Bukan. Ya, kita ini misalnya itu loh, ketua kelas itu loh, gaya. Wayai adzan, waktunya adzan, cepet-cepet yang masjid. Kayak so alim-alim dewe. Bukan, jangan salah ya. Orang seperti itu ingin menjaga. Justru orang-orang yang rajin ibadah biasanya orang yang sadar dirinya itu manusia lemah. Manusia yang tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya khata', salah dan lupa. Maka kemudian dia menjaga dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Atau mungkin anak-anakku ketika memimpin dirinya, waktunya azan, bersegera. Ada setan lewat, berbentuk manusia. Kayak rek, kok buru-buru ke masjid. Ngobrol sih. Ya, hati-hati ya. Ya, hidup kita ini cuma sekali dan memang kita ini tempatnya salah dan lupa. Kita harus menjaga diri, menjaga teman, ya. Kalau besok misal kemudian kalian memiliki kesempatan menjadi seorang pemimpin, ada beberapa skill yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, conceptual skill.
Kalau misal memimpin RT misal, harus punya konsepnya jadi pemimpin RT. Misal ngurusi jalan itu gimana, ngurusi penerangan itu bagaimana, ngurusi kerukunan antar tetangga bagaimana. Kan ada itu. Sekarang lagi rame kan di perumahan, jangan beli mobil sebelum punya garasi, ya kayak gitu-gitu. Itu perlu diilmui, seorang pemimpin punya konsepnya. Oh ya, apa ya caranya memanage ini. Kemudian ada lagi communication skill. Bagaimana cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang baperan, gampang tersinggung. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang dablek. Ya. Ini communication skill. Yang terakhir, yang ketiga adalah technical skill. Ya paling tidak kita itu sedikit tahulah teknisnya bagaimana kita mengerjakan pekerjaan orang-orang itu. Sehingga kita tidak hanya menyuruh-nyuruh tanpa tahu beban kerja yang mereka rasakan. Ini penting jadi seorang pemimpin. Ustaz Yugo menyampaikan ini bukan berarti Ustaz Yugo sudah paling hebat, paling pinter memimpin, paling pantas menjadi pemimpin. Enggak. Ini hanya teori, masih teori. Conceptual skill, communication skill, technical skill. Enggak usah banyak-banyak. Jadi ketika kita memimpin tahu technical skill, contoh misal kamu punya bawahan atau punya staff bagian ngebor dinding. Ngebor dinding membuat ngebor banyak sekali. Kamu dengan seenaknya ngomong, ayo segera selesaikan, setengah hari aja insya Allah sudah cukup. Ada hal berat yang dibor itu misal cor dan seterusnya. Alatnya itu tidak memadai. Ya kalau misal kita, ya masa Ustaz kita harus memiliki skill semua, ya enggak. Bisa jadi dari communication skill kita bisa cari solusi di situ, kita komunikasi yang baik. Ya. Tapi ya jangan kemudian kita menjadi lemah. Ya, kita itu jangan sampai menjadi lemah sehingga kamu diperas, tapi jangan menjadi kaku sehingga kamu dipatahkan. Ini sudah jelas tuh. Ya. Ingat hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Saat aku gak jadi pemimpin, aku gak diminta pertanggungjawaban. Ya enggak bisa. Kamu tetap pemimpin. Pemimpin siapa? Diri kamu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, jam 7.50 ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan katsira Ustadz Yugo. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, tambahan ilmu-ilmu yang baru terkait tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ya. Mungkin kita kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab ini biar ada interaksi dari anak-anak yang di rumah. Mungkin anak-anak yang ada di rumah mau ditanyakan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau mungkin sudah jelas? Kadang-kadang anak itu malu untuk bertanya itu ya. Padahal banyak pertanyaan di kepalanya itu. Tapi malu untuk mengucapkan. Malu untuk bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Oke, Ustaz. Oke, ya alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan agenda kita, agenda Kamil, dan tadi kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak pada Ustadz Yugo, banyak ilmunya yang sudah kita peroleh, tambahan ilmu juga, ilmu yang baru tentang pemikiran. Nah, harapannya nanti tidak hanya untuk didengarkan saja, kan tetapi nanti kita coba praktekkan apa-apa yang sudah
diberikan, ya, tips tadi yang diberikan oleh Ustadz Yugo tadi untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, minimal bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, seperti itu. Baik, itu saja kita akhiri. Terima kasih Ustadz Yugo. Sama-sama, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Oke, sama-sama Ustadz. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai berjumpa lagi di acara atau agenda Kamil minggu depan insya Allah dengan materi dan tema yang tidak kalah menariknya, Pak. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pembawa acara, pemandu acara pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anak ya, belajarnya tetap semangat, masuk sekolahnya tetap semangat, ya, melakukan aktivitas yang baik-baik juga dengan semangat. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live dan bisa lakukan aktivitas kalian di rumah ya. Oke. Saya live dulu. Ini ada pertanyaan apa ya? Oh, enggak ada ya. Enggak ada ya. Oke. Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya. Dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidanahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil kajian Muslim Millennial Pemdas.